Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pilot mabuk FVP. Sekarang kita balik lagi guys ke ini nih, ke rumah kita ya, ke Merapi. Merapinya cerah, cuman anginnya cukup kencang. Matahari baru naik ya, itu di sana. Kita menerbangin lagi si Aura. Aura tuh, Aura kembali lagi ke Merapi. Ini masih bau-baunya bau-bau Semeru. Ini masih bau-bau Semeru. Saya bersama Om KBS ya. Kita nanti mau tandem nggak? Merah-merah Om tadi. Nah, semoga tidak bentrok ya di titik lain. Ya kita colok baterai terus kita record. Oke, kita tunggu GPS-nya. Kita kedua persiapan. Semoga anginnya nggak terlalu kencang. Gimana Om? Kencang nggak? Anginnya kencang nggak? Di atas? Banget. Oke guys, kita coba aja. GPS-nya baru 3, 5. Oke, bentar lagi kita take off ya. Semua kita cek-cek lagi. Lights on. Angle mode. Nah, kayaknya udah. Wah, ini agak berpasir nih, pasirnya Semeru. 3 minutes. Oke lah, kita coba take off. Sudah ngelok kayaknya. Ya, semoga kita mendapatkan momen di pagi hari ini. Turtle mode on. Arming Engine on. and take off. Tuh, mataharinya baru terbit ya. Kita lewat sini seperti biasa. Kita coba mau ke timur ya anginnya. Kita coba lewatin. Aku pengen lewat ini Bukit Cilik ya. Bukit Cilik. Bukit Kukusan. Berarti lewat sini Klangon. Coba explore sebelah tenggara ya. Ini Bukit Klangon teman-teman. Nah, Bukit Klangon yang hijau ini tempat camping ground. Nah, ini jangan terlalu bawah ya di sini karena keblok nanti. Kita mengarah ke Bukit Kukusan di depan sana yang paling tinggi ya. Antara bukit-bukit atau punggungan di sini. Nah, ini kita terus nanti di punggungan tepat di depan kita ini kita susuri mengarah ke bukaan yang tenggara. Waduh, anginnya dingin banget guys. Aku malah ini pakai vest doang. Nah, ini ya, kita susuri bukit ini. Wih, cantik guys. Ini jalur trekking ya. Nah, ini di depan sana yang paling menjulang tinggi itu Bukit Kukusan namanya teman-teman. Nah, ini lumayan cerah ya hari ini, alhamdulillah. Tapi ya anginnya kenceng biasa kalau cerah gini. Gitu ya, kita agak menoleh ke kanan, kepala aku mungkin ya naik tuh, BP-nya naik karena kita di pinggir ya. Oke, agak tinggian, ada punggungan di situ. Oke, aman. Nah, ini depan ini Bukit Kukusan. Kita lewat sini Bukit Kukusan. Kecepatan di 60 km per jam. Nah, ini kita lewatin Bukit Kukusan. Ini teman-teman Bukit Kukusan, bukit paling tinggi di sini. Di antara bukit-bukit lainnya. Coba kalau di sini kita ini kan udah titik tertinggi, jadi kita nempel ke bawah nggak masalah. Nah, ini
seperti kukusan teman-teman. Dan di bawahnya sana itu Bukit Cilik. Itu tuh, ini bukaan Tenggara teman-teman. Dan sebelah kanan itu Kali Talang ya. Kita mengarah ke sini. Di sini kita nggak boleh terlalu rendah ya, nanti keblok sama punggungan-punggungan di belakang ya. Paling batasannya di sini aja. Kita coba lihat batuan di sini yang menghijau ini ya, yang tumbuh vegetasi. Nah ini bukaan Tenggara ya, Kubah Tenggara ini, yang ambrol hebat di 2006 dan 2010, yang merendam Bangker Kali Adem ya. Nah ini nih, ini nih yang sudah banyak vegetasinya nih di sini. Sinyal aman, oke guys. Banyak pohon-pohonnya hijau di sini. Padahal ini banyaknya batu-batuan, tapi banyak tanaman di sini guys. Pohon-pohon juga. Sungguh indah ya. Ini batu-batunya besar sekali nih. Besar-besar ini teman-teman batunya nih. Kita coba telusurin sini ya. Bukaan Tenggara, kita nggak boleh terlalu rendah. Kita sisirin pinggir-pinggirnya aja ini. Ini tebing Gendol ya ini. Gendol Valley, sorry, Lembah Gendol, ini Lembah Gendol, Gendol Valley. Nah, ini meletus hebat di 2010 ya. Ini di sini nih. Ini ambrol semua ini. Dan terakhir kemarin kita cek Semeru juga kan terbuka seperti ini ya. Tapi ini melebar ya. Ini kita coba pepet di sini, sedikit sini. Kita coba susurin di sini. Nah ini bukaan Tenggara ya. Di sini juga udah ada tumbuh kayak semacam lumut-lumut gitu, tanaman liar. Nah ini Kubah 2010 dan 2018 di depan sana ya. Nah ini bukaannya guys. Apakah kita bisa ke bawah? Oh enggak, kayaknya negatif guys. Sinyalnya kurang bagus di sini. Kalau terlalu turun kita ke blok guys. Ini kita coba deketi. Tapi banyak asap sulfatara ya, tapi tipis sih, nggak tebel asap sulfataranya. Teman-teman, kondisinya seperti ini ya. Kita coba pelan-pelan aja. Kita di pinggiran aja sini coba. Pinggiran ke sini. Nah ini retak-retak ini ya. Ini juga kayak gini-gini kan. Retak-retak ini lawan runtuh nih, kegoncang dikit aja runtuh nih kayak gini. Dulu karena 2006 pun terjadi letusan, katanya sih menurut informasi yang didapat itu terpicu oleh gempa juga ya, Yogyakarta waktu 2006 ya, yang menyebabkan salah satu Gegerboyo itu ambrol ya, atau longsor. Kubah Gegerboyo itu kubah lava ya. Ini kita sudah hampir sampai puncak. Ini kita masih di bibir kawah ya. Nah kita coba mana, ini di atas nih angin mulai kencang teman-teman, total di 40 lebih dikit. Nah kita udah sampai di sini di puncak. Kita coba langsung ke arah barat daya ya. Nah ini barat daya sebelah kanan yang banyak banget terjadi guguran untuk beberapa minggu terakhir ini ya. Sebelumnya kan sebelah kiri sana, ini udah banyak tergerus ya sekarang. Jadi volumenya semakin berkurang ya, terutama di bagian puncak kubah ya tuh. Tuh kubahnya ambrol-ambrol dikit-dikit. Nah ini menggantung ya. Seperti ini tuh apa ya? Anginnya kenceng banget teman-teman. Nah ini bagian kubah nih yang menempel itu rawan ambrol teman-teman. Aduh, kodek-kodek teman-teman. Coba kita coba seimbangkan dulu. Kita coba deketin lagi. Anginnya kencang di puncak ternyata teman-teman.
tidak setenang waktu di lereng. Nah, kita coba amati ya. Sudah terkena cahaya matahari ya sebelah kanan ini karena menghadap ke timur nih. Tapi dari sisi angle kamera di sini malah bagus cahayanya. Jadi dia matahari di belakang kita ini, di belakang drone-nya. Nah, coba kita dekati. Jadi ini kalau dilihat dari angle kamera drone itu kubahnya tuh tanpa kecil ya. Coba kita dekati ya untuk mengetahui ukuran yang sebenarnya. Ini kalau dideketin tuh sebenarnya besar ya teman-teman. Ya kita coba karena ini kan ambrol-ambrol dikit-dikit. Coba deketin. Itu gede teman-teman karena drone-nya jaraknya jauh jadi kayak kecil. Ini saya mulai mendekat. Tapi ini semakin dekat semakin panas ya. Jadi getarannya juga turbulensinya lumayan ya. Tuh. Begitu besar sebenarnya ini bongkahan-bongkahannya tuh besar sekali teman-teman. Ini. Ini juga ini rawan ambrol nih. Nah, ini bagian ini. Nah. Ini rawan ambrol. Ini. Kalau dibalik ini agak lumayan nih tenang karena anginnya nggak ada nih. Nah ini nih. Ini juga nih rawan ambrol nih, rawan jatuh nih. Kita tidak bisa tenang di situ karena anginnya besar teman-teman. Tuh lihatin guncangannya. Kalau dilihat di POV-nya Google Pilot itu goncangannya parah, tapi kalau udah diproses itu kan kita pakai stabilisasi ya untuk gambarnya itu di gyro istilahnya kita di gyro flow. Nah ini kan ini akan runtuh sebentar lagi nih. Ini ada dorongan juga dari dalam ya, magma di dalam karena ini dalamnya tuh masih panas, merah menyala dalamnya. Kita amati saja ya. Waduh goncangannya guys, goyang dompet. Kita lihat ya kondisi dari jauh seperti apa. Iya anginnya ke arah kita guys. Ini saya diamkan saja ini terbawa. Wah itu ada guguran sedikit tuh di bawah. Coba kita susuri dari bawah ya. Kita belum explore di bawah sini. Nah ini barat daya tuh awannya lumayan tebal ya, tapi tidak mendekat karena mungkin anginnya kenceng ya di sini. Jadi dia tetap stay di situ. Coba susuri ya dari bawah sini. Oh kita tengokin batu yang waktu itu kita ukur sama Om Kris. Apakah masih bertengger di bawah atau sudah hancur? Nah itu ya. Kita coba lihat ini dulu lah landscape-nya. Ini guys landscape-nya. Sebelah barat daya, sebelah kanan. Ini mengarah ke selatan. Nah, ini yang sebelah kanan ini Kubah 1911 ya. 1911 dan itu matahari terbit di timur dan sudah lumayan tinggi ya. Sungguh indah ya ciptaan Tuhan ya. Tapi ya dibalik keindahan ada bahaya. Tapi dibalik bahayanya itu pun mendatangkan manfaat yang banyak juga ya teman-teman. Karena dari letusan ini juga di samping efek negatif ada efek positifnya juga buat kita manusia ya. Banyak kalau disebutkan satu-satu akan selesai di video ini ya. Jadi ya kita mau lihat sisi mananya aja itu, apa hanya melihat negatifnya atau positifnya seperti itu. Nah, kita coba susuri lereng barat daya sebelah kanan mulai dari bawah ya. Oke, baterai masih 3,57 masih banyak, kita masih punya cukup waktu untuk mengobservasi ya. Nah, ini yang masih kelihatan di atas sana ya, kubahnya yang masih berwarna abu-abu terang itu berarti itu yang terpapar guguran-guguran ya. Jadi masih kondisinya masih hangat biasanya ya, masih panas, masih hangat, masih ya, belum. Nah ini kayak gini gitu. Ya terpapar abu-abu vulkanik juga. Ini besar-besar teman-teman batu-batu di sini tuh.
drone ini tuh kecil kelihatannya di antara batu-batu ini kalau lihat dengan kasat mata ya. Jadi ini kelihatannya aja di video kalian itu yang ditonton itu kelihatannya kecil, padahal besar banget ini volumenya ini. Kita sisir di sini, ini bagian yang sering terpapar nih oleh guguran. Baterai di 3,5 ya, kita landing seperti biasa ya, 34 kita balik kanan ya, untuk mencari aman karena karakter baterainya seperti itu. Jadi kalau udah 33 itu turunnya cepet banget ya. Jadi untuk keamanan kita terbang, kita 34 lebih baik pelan-pelan pulangnya. Coba kita tengok Kubalapa tengah, kita fly pass bisa nih, cerah nih Om. Kubalapa tengah nih kita fly pass, Kubalapa tengah cerah nih, wih keren guys. Tuh kita fly pass, berani gak ya? Inilah coba ya. Kita agak tinggi, wih lautan awan merbabu guys, keren. Ini guys Kubalapa tengah guys, semakin membumbung tinggi ya Kubalapa tengahnya, ngeri guys. Ya Om guys, nah, ini ya Kubalapa berarti ya, sisi kiri dan kanannya dari atas keren banget guys. Nah, kita susulin lagi, kita dari bawah lagi, coba tengok yang kanan kirinya ya, kita tengok kirinya dari jauh bisa semepet apa sih, kita coba ya ke kiri ya Om, hati-hati Om. Sedang lagi ini statusnya waspada itu. Nah, ini sebelah kirinya kita nggak bisa mepet-mepet ya teman-teman karena nanti keblok. Nah, ini sebelah kirinya Kubalapa barat daya sebelah kiri. Sini juga sepi ya, sepi guguran, ngeliatin mataharinya bersinar terang di ufuk timur ya. Dan guys, balik lagi ke sisi sini, kita amati lagi di sini. Ini potensi-potensi guguran-guguran tuh banyaknya di sini teman-teman. Ini sih yang menggantung banget tuh yang ini nih, di atas ini nih, yang menggantung banget nih. Yang ini rawan ambrol nih. Nah kalau teman-teman pengen melihat kemiringannya berapa, ini nih kayak gini. Aku coba ukur di sini. Nah ini kemiringannya nih teman-teman. Kemiringannya segini ya, 45 derajat lebih kayak ini kemiringannya. Jadi kalau misalkan jatuh itu dia kecepatannya lumayan tinggi karena miring banget ya. Dan berat itu, material ini berat banget teman-teman. Jadi kecepatannya tinggi. Karakternya beda ya dengan Semeru ya. Semeru itu meletup-letup, kayak ada nafasnya gitu di kubahnya tuh. Jadi dia mengandung banyak gasnya tinggi, kandungan gasnya tinggi. Ini rawan ambrol nih. Ini Kubalapa barat daya ya teman-teman. 344, wah itu kayaknya masih sepi teman-teman gugurannya di sini. Bentar lagi kita balik kanan ya. Ini cerah banget hari ini, tapi ya lumayan anginnya. Tapi masih bisa ditoleransi sih anginnya ini, walaupun kenceng masih bisa kita lawan dengan kuat 8 inch. Nggak tahu yang 7 inch ya, mungkin agak kewalahan. Rotor masih di kisaran 40-an ya. Kita coba. Oh ini udah teman-teman, kalau inget ya di sini tuh terbuka banget ya coakannya, dalam maksud aku dalam, tapi sekarang udah mulai keisi ya teman-teman. Oh itu ada guguran kecil-kecil loh teman-teman, ada guguran kecil-kecil tuh, batu-batu berjatuhan tuh, glosor batu-batunya. Nah biasanya seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kalau untuk guguran besar tuh biasanya dimulai pasti oleh guguran-guguran kecil-kecil dulu ya. Di area sini kan terjadi guguran-guguran kecil terus. Nah ini lawan ambrol nih yang masih hitam-hitam ini tuh.
Nah ini depan ini udah terang banget ya teman-teman. Ini nih kayak gini, ini rawan ambrol nih kayak gini. Ini kalau malam itu mungkin masih kelihatan merah-merah di sela-selanya itu. Nah ini balapannya yang rawan ambrol tuh kayak gini nih teman-teman, yang menggantung-gantung gini ya. Ini tuh besar banget teman-teman. Ini kayak gini bentukannya kalau dari deket ya. Tuh itu lautan awan teman-teman di barat daya. Oke, kita balik lagi. Kayaknya udah di bawah 3,4 sesuai kebiasaan dan standar saya. 34 kita pulang. Oke teman-teman, kita dive, kita cosplay ya jadi guguran ya. Jadi ini jalurnya seperti ini ya, guguran tuh seperti ini. Kita coba dive, kita seolah-olah menjadi guguran lava. Oke, kita lava sebelah sini, guguran lava yang sudah membeku ya. Ya di sini guys, kita cosplay. Oke, kita dive. Ini goyang-goyang teman-teman ya, kayak gini guys. Goncangannya nah kayak gini gugurannya, bawah terus sampai ke selatan. Aku nggak bisa terlalu bawa ke sana ya, nanti aku minggir ke sini aja. Nah kita nyerong, nah gugurannya ke arah sebelah kanan kan ya, lobet. Nah ini kita pulang lewat sini ya, lewat Banggar Kali Adem ya. Nah ini Kali Boyong ya depan sana. Nah ini Kali Boyong teman-teman. Awannya cukup tebal ya di sana. Dan sebelah kiri ini Kali Kuning. Kiri sana ini Kali Boyong, sebelah kanan sana ini Kali Kuning. Nah, Kali Kuning itu. Coba pepet ya teman-teman. Kita bersembunyi dari matahari. Ini backlight teman-teman, nanti gambarnya apa lah ya. Tuh, turunnya cepat kalau udah 3,3 teman-teman, karakter baterainya seperti itu. Kita susurin Kali Gendol. Nah, ini lembah Gendol ya, ke sebelah kiri sana yang gede banget ya. Nah, oh udah, aku udah OTW balik ini, siap-siap aku. Nah ini kita susurin Kali Gendol ya. Gede banget ya Kali Gendol. Ini jalur yang waktu 2010 itu mengubur Bangker ya, Bangker Kali Adem besar teman-teman. Kita mampir ke Bangker ya sebentar. Keren guys. Sepi om. Tidak ada potensi yang gede sih dilihat dari atas. Udah habis kayaknya, tergerus kemarin-kemarin. Ini ya Kali Gendol sini. Kita Bangker Kali Adem coba. Nah ini Bangker Kali Adem, tempat wisata teman-teman. Sekarang udah dipetak-petakin gini ya Bangker Kali Adem itu. Dingin teman-teman, aku gemeteran ya, dingin. Apakah sudah banyak wisatawan di sini teman-teman? Oh udah banyak teman-teman. Kita lewat aja. Nah ini Bangker teman-teman. Kita orbit dulu sekali. Liatin benderanya, anginnya kenceng. 3,16. Nah ini jalan wisata jeep itu kesini ya. Turunnya cepet banget ini baterainya. Nah itu kita di depan sana ya. Oke, kita persiapan landing, aman ya om ya, sepi ya. Oke, kita di sini guys, seperti biasa. Om Eri mau ke sini katanya merapat. Paling siang dia datangnya jam 5 baru mau siap-siap jam 5.
Tuh itu Merapi, nggak tahu tuh aku, nggak tanya. Wah gagah ya Merapi, keren. Oke, kita landing. Approaching, oke. Oke, siap-siap. Saya mau landing. Tapi lewat sana, lewat Kelangon itu anginnya nggak terlalu kenceng, Om. Nah ini ya si Aura. Si Aura, halo halo, sama Om Kril. Engine off. Alhamdulillah. Wah udah semakin terang. Tapi itu mendekat ya. Aman Om, masih aman Om. Gas Om, masih cerah. Oke teman-teman, gitu aja. Kita update hari ini ya. Kelihatannya aman, sejahtera. Lagi tenang Merapinya guys. Jadi nggak seperti Semeru kemarin ya, meletup-letup. Telemetry lost. Itu aja, semoga bermanfaat ya videonya teman-teman ya. Teman-teman, sekarang giliran Om Kris ya. Aku menjauh dulu takutnya suara aku mengganggu rekamannya. Gitu aja update hari ini, baterai pertama ya. Semoga kita bisa terbang lagi. Kita ngabisin baterai aja lah sekarang, menguras. Tapi ini awannya nih mendekat, tapi nggak terlalu ini sih. Sananya masih biru. Ini mungkin nunggu lewat dulu atau dia pindah dulu. Kita nanti susut sebelah sana lagi. Oke teman-teman, gitu aja dulu. Tuh Om Kris tuh terbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit, bye.